Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman, karena ini juga menjadi sebuah pertanyaan dari bagian teman-teman ya. Eh, Kalau kita usaha odading dan cakwe itu ya, kira-kira dari per kilo bahan atau per kilo tepung terigu itu bisa menjadi berapa piece atau berapa potongan ya teman-teman. Jadi nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman, bisa dapat berapa dan uangnya itu per kilo kira-kira bisa menjadi berapa. Oke, sebelum kita lanjut di tahap penjelasannya teman-teman, saya mohon dukungannya buat teman-teman semua untuk memberikan dukungan pada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, juga komen bila ada masukan ya teman-teman, dan share jika ini bermanfaat. Nah teman-teman, tentunya dalam sebuah usaha ya tak terkecuali kita berdagang odading dan cakwe sendiri, tentunya kita ingin memiliki keuntungan secara maksimal. Tetapi karena keterbatasan ataupun karena yaitu suatu usaha itu pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi di segi plus minusnya juga di odading dan cakwe tentunya ada seperti itu. Terutama kalau untuk keuntungannya mungkin kita berbicara masalah plusnya teman-teman. Plusnya adalah dari segi keuntungan ya masih lumayan, kemudian dari segi waktu kita bisa memanage dengan lebih baik karena waktu berjualan itu lebih singkat ya teman-teman. Kemudian kekurangannya mungkin kalau dibanding usaha-usaha lain ya mungkin masih jauh tertinggal secara besar keuntungan karena di usaha odading ini ya untungnya kita mengumpulkan dari sedikit-sedikit 100-200 rupiah atau 100-200 perak ya dari per item ya seperti itu. Nah teman-teman, ketika kita membuat potongan odading gitu kan, itu tergantung pada diri kita sendiri dan skill kita ya. Dan rata-rata kalau saya mengamati ataupun dari teman-teman yang lain juga, dan pribadi saya saja, itu biasanya potongan odading itu ya teman-teman bisa mencapai dari 1 kilo itu mungkinan bisa sampai 50 sampai 80-an seperti itu. Jadi tergantung teman-teman yang ingin memotongnya dan membuatnya bentuknya seperti apa. Nah, jadi itu keinginan secara pribadi ya teman. Kalau saya pribadi ya teman-teman, memang eh, saya targetkan. Jadi kita juga harus punya target ketika membuat potongan atau memotong odading ya teman-teman. Minimal itu di angka kisaran 50 seperti itu. Dan maksimal saya itu ya saya lakukan itu hanya di potongan sekitar eh, maksimal itu hanya sekitar 70-an. Dengan asumsi kita menjual per itemnya itu atau per buah per biji ya maksudnya itu per itemnya itu 1.000 rupiah per piece-nya seperti itu. Jadi kalau kita bisa minimal 50 per 50 potong dari sekilo, berarti kan itu bisa keluar 50.000 dari per kilo seperti itu. Jadi kalau kita membuat 10 kilo itu bisa sampai 500.000. Itu minimal ya teman-teman. Tapi rata-rata kalau saya sendiri itu memotongnya itu sampai di kisaran 70-an seperti itu. Nah, tapi tergantung teman-teman ya, di mana tempat kita berdagang itu juga akan menentukan teman-teman. Karena yang seperti konten yang sebelumnya pernah saya jelaskan ya, ketika saya berjualan di sini sekarang di Lampung dan saya berjualan di Kalimantan itu akan sangat berbeda ya teman-teman. Jadi potongan juga akan menentukan karena faktor perputaran ekonomi, faktor apa ya daya beli seperti itu di masyarakat itu menjadikan kita bisa memanage lagi atau potongan ini semakin lebih baik seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau saya di Kalimantan itu saya memang menargetkan minimal potongan itu menjadi 70 bahkan sampai 80 itu minimal seperti itu. Dan karena di sana daya beli ya memang lumayan, kemudian harga apa namanya ekonomi secara perhitungan secara nominal uang itu lebih tinggi, jadi harga-harga barang otomatis kan lebih mahal di sana sehingga kita targetkan dengan harga murah 1.000 tetapi keuntungannya kan lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau 1 kilo kalau saya jualan di sini saya hanya menargetkan 50
sampai 70 itu sudah maksimal. Tapi kalau di Kalimantan itu berbeda dengan harga yang sama. Dan ada satu sampel lagi teman-teman. Saya di Kalimantan juga, ini adalah di beda kabupaten yaitu di Sangatta. Nah, potongan-potongan seperti ini yang lebih besar seperti ini. Karena apa? Secara perhitungan ini harga ini lebih mahal daripada saya yang di Samarinda seperti itu. Di Samarinda itu adalah per itemnya atau per piece-nya itu adalah 1000, sedangkan yang di Sangatta itu adalah 1250 atau 5004. Nah, jadi lebih besar yang di Sangatta seperti itu potongannya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan yang di Lampung, karena di Lampung harganya 1000, kemudian lebih besar kan seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Salah satu perbedaan jadi kita kembali ke awal tadi. Potongan yang kita hasilkan dari per kilonya odading maupun cakwe ya teman-teman. Jadi kalau lebih menyesuaikan di mana tempat kita jualan, nah di situ kita menyesuaikan jumlah potongan juga seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau kita di Kalimantan otomatis potongan akan lebih banyak, kalau kita jualan di sini di Lampung ini lebih sedikit. Nah, tetapi pengalaman saya sendiri teman-teman, ketika saya jualan di Jawa, karena di Jawa itu harga lebih murah. Pada saat itu saya menjual hanya kisaran 600 sampai 700 rupiah per itemnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita hanya memotong sekitar hanya jadi 50, itu tentunya masih rugi teman-teman seperti itu. Tapi karena memang di sana itu harga jual kita memang rendah, jadi untungan kita tipis. Jadi kalau banyak kita hanya menjadikan 50 potong, jadi 50 item ya dari sekilonya itu teman, tentunya hanya mendapatkan atau menghasilkan uang 30.000 seperti dari per kilo. Nah, dari situ kita kelihatan itu ketika jualan di Jawa, di Kalimantan ataupun di Lampung, mana yang lebih baik, yang mana lebih baik, yang lebih menghasilkan. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi perbandingan-perbandingan itu juga menjadi suatu referensi ya buat kita teman-teman ya ketika usaha. Buat teman-teman semua yang sekarang tuh belajar usaha odading dan cakwe, saya sudah menjelaskan. Dan jadi intinya dari per potong itu kesimpulannya dari per kilo itu minimal ya minimal ya teman, saya potong menjadi 50 piece ataupun 50 biji ya kalau tadi kan. Nah, untuk maksimal itu bisa sampai 80. Bahkan kalau saya di Kalimantan ada mitra-mitra kita juga biasa sampai 100 itu bisa berani seperti itu untuk memotongnya teman-teman. Tapi itu jarang sekali dilakukan. Paling kita maksimalkan sekitar di angka 80-an potong ya dari per kilo seperti itu. Jadi bisa dikalkulasi sendiri oleh teman-teman ya berapa hasilnya itu. Nah, oke teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang berapa jumlah potongan odading dan cakwe dari bahan 1 kilonya, dan itu cara kalkulasinya teman-teman bisa menyimpulkan ya teman-teman. Dari itu kesimpulan dari saya teman-teman. Terima kasih banyak, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.